Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya semuanya? Kita ketemu lagi ya di video yang selanjutnya. Bapak ingin melanjutkan apa yang sudah Bapak bahas kemarin tentang sistem hormon ya. Sebelumnya Bapak mungkin mau nge-review dulu bahwa sebenarnya hormon itu adalah sebuah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita. Nah, beda kelenjar, beda hormon yang dihasilkannya ya. Nah, tubuh kita itu punya 9 kelenjar. Kemarin Bapak sudah bahas 3 ya. Bapak sudah bahas tentang hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Kayak gitu. Nah, sekarang kita beralih ke kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar pankreas ya. Kelenjar pankreas itu dia punya atau sering disebut juga dengan Pulau Langerhans ya. Kenapa namanya Pulau Langerhans? Langerhans itu adalah seorang ilmuwan biologi ya, yang mengistilahkan karena dia menemukan ya istilah dari kelenjar pankreas ini. Nah, waktu kamu belajar sistem pencernaan, kamu kan sudah tahu ya bahwa makanan itu masuk ke mulut kita, kemudian ke kerongkongan, kemudian nanti akan masuk ke lambung, kayak gitu ya. Nanti dari lambung ini sebelum menuju ke usus halus dan usus besar itu ada dua percabangan ya, ada dua percabangan seperti ini. Tidak dilalui makanan, tapi yang ada di kanan dan di kiri ini menyumbang peranan besar dalam pencernaan ya. Makanan nggak ke kanan nggak ke kiri, makanan tetap lurus, tapi yang di kanan sama yang di kirinya itu menyumbang peranan besar dalam proses pencernaan makanan ya. Yang di kiri ini adalah hati ya, hati. Nah, yang di sebelah kanan inilah yang kita sebut dengan pankreas ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, pankreas. Nah, jadi letaknya tadi ada di bawah lambung ya, bagian belakang. Nah, di dalam kelenjar pankreas itu ada 3 sel ya, ada sel alfa, ada sel beta, dan sel delta, bukan gamma ya. Biasanya kan kalau di fisika ada alfa, ada beta, ada gamma, atau di matematika ya. Kalau di sini ada alfa, ada beta, dan ada delta namanya ya. Nah, masing-masing sel alfa, beta, dan delta itu menghasilkan hormon yang berbeda-beda ya. Nah, pada sel alfa itu hormon yang dihasilkan adalah hormon glukagon ya. Nah, kemudian pada pada sel beta dia menghasilkan yang namanya hormon insulin kayak gitu. Nah, dua-duanya itu dia sama-sama mengatur kadar gula ya, mengatur kadar gula. Jadi gini, ini Bapak jelaskan ya. Tubuh kita itu membutuhkan 2 jenis gula ya. Tepatnya ada 2 organ di mana gula itu sangat dibutuhkan. Pertama di darah, kedua di otot ya. Makanya kita sebutnya ada gula darah, ada yang namanya gula otot ya. Nah, beda jenisnya. Kalau gula darah itu adalah glukosa, kalau gula otot itu namanya glikogen ya. Nah, kenapa darah itu sangat memerlukan gula? Karena memang nantinya darah itu kan mengalir dari ujung kepala kita ke ujung kaki kita. Dan kita tahu bahwa gula itu sendiri kan karbohidrat ya. Karbohidrat itu adalah sumber energi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita kan semuanya butuh energi kan. Otak kita butuh energi untuk berpikir, kaki kita butuh energi buat berjalan. Pokoknya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kita butuh energi. Nah, itu yang membawa energi tersebut adalah darah. Makanya ada gula darah ya. Nah, yang kedua yang membutuhkan khusus itu adalah otot ya. Kenapa otot khusus banget, pas spesial banget? Kenapa nggak yang lain, lambung kayak jantung kayak, kenapa harus otot gitu? Karena ya kita tahu bahwa otot itu untuk kita bekerja secara fisik ya, nggak bekerja yang berat-berat. Kita olahraga atau kita kerja bakti, kita nyapu, ngepel gitu, yang ngangkat barang yang berat-berat ya, gym segala macam itu kan memerlukan otot kita ya.
Kayak gitu. Makanya ada dua lokasi di mana gula itu ditemukan, di darah dan di otot. Beda ya, kalau gula darah namanya glukosa, kalau gula otot namanya adalah glikogen. Nah, gula darah kalau kebanyakan ya, kalau konsentrasinya lagi besar, kalau konsentrasinya lagi banyak, itu bisa dikurangi gitu ya, dikurangi atau dirubah menjadi glikogen. Siapa yang mengubahnya? Hormonnya namanya adalah hormon insulin ya, dihasilkan oleh sel beta. Ya, jadi sekali lagi hormon insulin itu mengubah kalau misalkan gula darahnya banyak, gula ototnya dikit, nanti gula ototnya minta sama gula darah gitu ya, supaya ditransfer dari darah ke otot kayak gitu. Nah, sebaliknya juga sama, kalau misalkan darahnya lagi kekurangan gula kayak gitu ya, tapi sementara di otot itu, otot kita lagi menimbun banyak gula gitu ya, maka nanti gula dari otot akan ditransfer menjadi gula darah atau dirubah menjadi gula darah oleh suatu hormon namanya hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa kayak gitu. Nah, mungkin kamu bayangkan kalau misalkan ini ada salah satu, jadi gini ya, kalau darahnya lagi kelebihan ditransfer jadi otot, kalau ototnya kelebihan ditransfer menjadi gula darah kayak gitu. Nah, itu harus bekerja secara terus menerus dan harus bekerja secara seimbang kayak gitu ya. Jadi gula darah sama gula otot harus seimbang, nggak boleh ada yang berat di salah satunya ya. Nah, kalau bayangkan kalau misalkan gula darahnya itu gede, misalkan gula darahnya itu 70%, gula ototnya itu 30% kayak gitu ya. Misalkan gula darahnya 70% ya, gula ototnya 30%. Nah, ini kan mestinya kan yang 20%-nya harus ditransfer ya oleh hormon insulin. Nah, tapi nanti ada salah satu penyakit di mana hormon insulinnya itu rusak atau kurang, sehingga insulinnya itu nggak bisa mentransfer yang 20% itu supaya seimbang ya, 50-50 ya. Nah, makanya gulanya itu menumpuk di dalam darah. Nah, itulah mungkin yang kamu kenal sampai saat ini dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya istilahnya ya, penyakit gula kayak gitu. Nah, jadi penting sekali hormon insulin ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan hormon gula ototnya itu terlalu banyak, misalkan gantian yang ini 70%, yang ini 30% kayak gitu ya. Nah, mestinya kan yang 20%-nya ditransfer oleh hormon glukagon. Nah, kebetulan karena ada satu penyakit glukagonnya itu rusak kayak gitu ya. Nah, sehingga glukagonnya itu tidak bisa mengubah gula otot menjadi gula darah. Nah, apa yang terjadi? Makanya banyak di antara kita yang seperti anemia ya, lemes aja gitu bawaannya, padahal makannya banyak tapi bawaannya kok lemes aja kayak gitu ya, bukannya mager ya, beda sama mager ya, kayak lemes aja bawaannya, kagak semangat gitu ya, mukanya pucat gitu ya, putih gitu ya, pucat pasi. Nah, itu karena darahnya itu kekurangan gula. Jadi gula darah sama gula otot itu harus seimbang. Nah, supaya seimbang makanya ada hormon insulin dan ada hormon glukagon. Insulin sama glukagon tugasnya adalah menyeimbangkan. Nah, kalau misalnya insulinnya rakus Pak gitu ya, nggak ada yang rakus, insulinnya rakus gitu ya, mengubah semuanya jadi gula otot, atau glukagonnya rakus mengubah semuanya ke dalam darah. Kalau begitu gimana Pak? Itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada hormon yang ketiga, yaitu hormon somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta. Dia tugasnya adalah menghambat atau mengontrol kerja keduanya. Istilahnya nih bosnya gitu ya. Insulin sama glukagon lu jangan macam-macam ya gitu. Jangan berlebihan kayak gitu. Cukup dengan kadarnya saja. Paham ya di sini ya? Nah, ini kelenjar yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar yang kelima, yaitu kelenjar adrenal ya. Nah, kelenjar adrenal itu letaknya di ginjal ya. Makanya dia disebutnya juga dengan kelenjar anak ginjal karena memang letaknya itu ada di dalam ginjal. Nah, mungkin waktu kamu belajar sistem ekskresi, Bapak sudah jelaskan ya bahwa ginjal itu kan ada dua bagian ya, ada yang namanya bagian korteks atau kulit ginjalnya ya. Nah, dalamnya ini
ada bagian medula. Dimana di korteks dan di medula itu hormonnya beda-beda. Kalau di korteks itu ada dua hormon, ada glukokortikoid dan mineral kortikoid ya. Nah, ini ada sama-sama kata-kata kortikoid. Kortikoid itu artinya adalah metabolisme. Ya udah tinggal gluko berarti dia memetabolisme glukosa, kortikoid mineral kortikoid berarti dia memetabolisme mineral. Metabolisme itu apa sih Pak? Metabolisme itu adalah reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu ada jutaan reaksi kimia yang terjadi ya. Nah itu glukosa dan mineral itu semuanya mengalami reaksi kimia atau bereaksi dalam tubuh kita seperti itu. Nah kalau pada medula tadi kan ada korteks ya. Sekarang pada medula itu ada dua hormon ya, ada hormon adrenalin dan hormon noradrenalin, dimana kerjanya ini antagonis ya. Kalau misalkan adrenalin itu dia kerjanya itu adalah meningkatkan ya, meningkatkan. Kalau noradrenalin dia menurunkan ya. Nah bisa meningkatkan kadar gula darah, menurun. Nah berarti noradrenalin kebalikannya, yaitu menurunkan kadar gula darah. Atau mungkin sebenarnya banyak ya fungsinya adrenalin ya, contohnya misalkan meningkatkan emosi kita kayak gitu ya. Nah itu hormon adrenalin tuh gitu. Misalkan kita lagi semangat banget, lagi senang banget, lagi berapi-api banget karena besok kita mau berangkat OSA ke Yogyakarta gitu tuh kan, perasaan senang menggebu-gebu. Karena itu yang membuat kita memiliki perasaan senang yang menggebu-gebu seperti itu secara psikologis ya, itu adalah hormon adrenalin. Tapi justru kalau noradrenalin kebalikannya, yang membuat kita yang tadinya menggebu-gebu jadi nggak semangat kayak gitu ya. Yang tadinya jantung kita deg-degan karena mau misalkan ya, mau tes hafalan Quran misalkan ya. Nah itu hormon adrenalin. Tapi yang membuat denyut jantung kita menjadi lemah lagi ya, jadi tenang lagi, itu adalah noradrenalin. Jadi adrenalin itu meningkatkan, noradrenalin itu menurunkan kayak gitu ya. Oke, yang keenam itu adalah kelenjar timus ya. Kelenjar timus itu letaknya ada di belakang tulang dada ya. Tulang dada itu yang tulang rusuk ya, kamu sudah belajar sistem gerakan, ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang ya, tulang rusuk palsu. Nah itu adanya di belakang tulang dada. Nah cuman ada satu hormon ya, sama seperti nama kelenjarnya timus, hormonnya adalah hormon timosin. Ini fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh kayak gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar pencernaan. Nah ini berarti berhubungan dengan pencernaan makanan ya. Nah di pencernaan ini di dalam lambung itu ada hormon gastrin ya. Nah hormon gastrin ini yang menghasilkan getah lambung atau HCl atau asam lambung. Nah ini bisa kelihatan kalau misalkan kamu lagi kena penyakit MAH. Pak, saya punya riwayat penyakit MAH, telat dikit makan sakit perut saya. Itu karena produksi HCl kamu berlebihan di dalam lambung. Sebenarnya HCl itu pada kadar yang normal dia tidak menyakitkan. Sebenarnya justru dia itu yang membuat makanan kita hancur ketika di dalam lambung. Kan makanan itu kan dicerna ya, dihancurkan ya. Nah tapi kalau misalkan produksinya berlebihan, nah itulah yang pada akhirnya menyebabkan kita sakit MAH atau perut kita perih ya. Siapa yang menghasilkan? Yaitu hormon gastrin ya. Nah sementara di usus halus kan habis dari lambung makanan menuju ke usus halus ya, itu ada dua hormon, yaitu adalah kolesitokinin ya, fungsinya untuk merangsang produksi cairan empedu. Pak, buat apa sih cairan empedu itu? Cairan empedu itu untuk menawarkan racun ya. Misalkan nih kamu nggak sengaja makanan kamu kecampur sama autan misalkan ya, habis sih tangan kamu habis tidur banyak nyamuk gitu ya, habis dikasih autan malam-malamnya, terus pagi-paginya kamu nggak cuci tangan, kamu nggak cuci muka, langsung begitu ibu kamu masak kamu makan makanan gitu ya. Nah kan ada autan yang tercampur tuh di dalam makanan kamu ya enggak. Nah apakah kamu langsung keracunan? Enggak kan, enggak langsung keracunan kan. Kalau racun ringan itu cairan empedu lah yang berfungsi untuk menawarkannya. Nah kalau sekretin yang kedua itu dia fungsinya untuk menghasilkan enzim NaHCO3, natrium bikarbonat. Nah ini fungsinya sebagai larutan penyangga.
kan kamu sudah belajar tentang larutan penyangga ya di kimia ya. Larutan penyangga itu adalah larutan yang mempertahankan pH. Makanya pH di tubuh kita itu normal ya. pH di tubuh kita itu kan 7 sampai 7,3 ya kalau nggak salah. Nah, apakah ketika saya minum Coca-Cola, Coca-Cola kan asam tuh, asam karbonat ya. Apakah pH darah kita langsung turun? Enggak. pH darah kita tetap 7 sampai 7,3. Atau kita makan obat mah, itu kan sifatnya basa tuh. Apakah pH kita langsung naik? Tidak, tetap 7 sampai 7,3. Kenapa? Karena ada larutan penyangga di dalam tubuh kita ya. Oke. Itu kelenjar ketujuh. Kemudian kelenjar ke-8 itu ada kelenjar pineal, letaknya itu di otak ya. Hormon yang dihasilkan itu adalah melatonin. Nah, ini yang mengatur regulasi jam tidur kita. Nah, itu makanya kenapa semenjak WFH, semenjak PJJ online, semenjak COVID gitu ya, kayaknya jam biologis tidur saya berubah deh Pak. Yang biasanya saya tidur malam, paginya sekolah, sekarang enggak ya, paginya tidur ya. Kalau mau bangun harus digebrak-gebrak dulu sama Pak Budi gitu, baru ikut PJJ online, Firman terutama ya. Sekarang malam-malamnya malah begadang gitu ya, udah kayak maling gitu malam-malam ya, begadang ya. Nah, itu yang mengatur regulasi atau perubahan jam tidur kita. Kenapa sih kita kalau malam itu tidur, kalau siang itu kerja, itu karena ada hormon melatonin ya. Oke, kemudian yang ke-9 yaitu kelenjar gonad atau kelenjar kelamin ya. Nah, kelenjar gonad atau kelenjar kelamin itu berarti dia apa istilahnya ya? Berarti dia itu beda-beda antara laki-laki sama perempuan. Kenapa? Karena alat kelamin laki-laki sama alat kelamin perempuan juga beda-beda kan. Yang dihasilkan beda. Kalau laki-laki menghasilkan sperma, perempuan itu menghasilkan sel telur. Kenapa perempuan menghasilkan sel telur? Karena dia itu punya ovarium di dalamnya namanya ya. Jadi dia yang menghasilkan sel telur kayak gitu. Nah, hormonnya itu juga beda gitu. Kalau pada perempuan itu ada 2 hormon, ada estrogen dan ada progesteron ya. Ada estrogen dan ada progesteron. Nah, estrogen itu fungsinya satu, untuk mengatur ciri seks sekunder. Pak, maksudnya ciri seks sekunder itu apa sih Pak? Contohnya nih, wanita-wanita yang sudah mulai pubertas, apa sih ciri-cirinya? Satu, misalkan tumbuhnya rambut halus ya, baik itu rambut kalau kumis enggak ya, kalau cewek ya rambut ketiak kayak gitu ya, rambut kemaluan. Sebenarnya kalau rambut itu enggak cuma cewek sih, cowok apalagi lebih banyak ya, ada bulu kakinya, ada kumisnya ya. Nah, kemudian kalau pada perempuan itu payudaranya sudah mulai membesar kayak gitu ya. Nah, itu adalah seks sekunder pada perempuan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengatur yang namanya siklus menstruasi. Nah, makanya Pak, kan perempuan itu beda-beda ya, tanggal menstruasinya beda-beda, hari menstruasinya beda-beda kayak gitu kan. Masa suburnya beda-beda, masa dia ovulasi atau menghasilkan sel telurnya beda-beda. Nah, kenapa ada perbedaan dari perempuan satu sama perempuan yang lainnya? Itu karena pengaruh hormon estrogen. Pak, saya punya teman dari udah kelas 3 SMP. Bapak dulu punya teman ya, kelas 3 SMP belum menstruasi perempuan. Nah, itu berarti ada masalah di estrogennya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Progesteron itu fungsinya adalah untuk menebalkan dinding rahim. Nah, inilah salah satu ciri hebatnya seorang wanita ya, dia punya anugerah dari Allah yaitu rahim. Rahim itu fungsinya untuk mengandung janin. Itulah mengapa makanya cowok kagak bisa hamil, karena cowok tidak punya yang namanya rahim. Jadi mau misalkan lu cinta Luna ganti kelamin gitu ya, ya udah cuman sekedar ganti kelamin doang gitu, tapi dalamnya itu dia tetap cowok kan, dalam alat kelamin dalamnya tetap cowok, dia nggak punya rahim seperti cewek kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada bayinya, dinding rahim itu akan ditebalkan oleh progesteron kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau cowok ini beda sama cewek gitu ya.
Kalau cewek tadi menghasilkan sel telur, cowok menghasilkan sel sperma dia di dalam testis. Hormonnya pun yang dihasilkan beda, yaitu hormon testosteron. Nah, hormon testosteron itu buat apa sih, Pak? Pertama, untuk spermatogenesis ya, atau pembentukan sperma. Ya, makanya kenapa cewek itu tidak bisa menghasilkan sperma, karena dia tidak punya yang namanya hormon testosteron ya, letaknya di testis ya. Testis itu yang ada di bawah penis ya. Kemudian yang kedua itu menghasilkan yang namanya ciri kelamin sekunder pada pria. Nah, ini mungkin lebih banyak ya. Contohnya satu, tadi tumbuh bulu-bulu halus ya, bahkan lebih banyak daripada perempuan. Kumisan ya, enggak, yang tadinya nggak ada kumis jadi berkumis. Kemudian mungkin bulu kakian ya, bulu ketek itu, bulu kemaluan, apalagi bulu dada mungkin bagi yang subur banget ya, yang turunan Arab gitu ya, jenggot, apalagi namanya tuh bewok gitu ya. Nah, ini itu kelamin sekunder pada pria. Kemudian mungkin kalau pada pria suaranya pria itu, mungkin kamu bisa bandingin lah suara kamu ketika masih SD ya, sama ketika sudah SMA. Sekarang itu kan udah pecah ya, maksudnya pita suaranya itu kan udah berubah ya. Mungkin kalau SD dulu lebih melengking suaranya kan, kalau misalnya udah SMA sekarang udah berubah suaranya. Kemudian mungkin kamu bisa raba leher kamu bagi orang yang kurus gitu ya. Kalau yang gemuk mungkin udah enggak ini lagi, ada jakun ya. Nah, itu ciri kelamin seks pada laki-laki. Kemudian kalau perempuan mengalami menstruasi, kalau laki-laki mengalami mimpi basah. Di sini semuanya udah pada mengalami mimpi basah semua kan ya. Jangan sampai lo ya tidak kalau misalnya kamu tidak mengalami mimpi basah, kamu belum menghasilkan sel sperma, itu yang harus diperiksakan ke dokter. Ya, berarti ada gangguan. Nah, kalau misalkan cuman, Pak, bulu saya dikit, teman-teman saya pada punya bulu kaki, saya nggak punya bulu kaki, teman-teman saya kumisnya lebat, saya kumisnya dikit, apakah saya itu bukan laki-laki? Kamu laki-laki ya. Makanya kan Bapak bilang ini cuman kelamin sekunder. Namanya juga sekunder itu tambahan ya, tambahan dari Allah gitu ya. Ada yang subur, ada yang enggak kayak gitu. Yang penting ini nih, yang nomor 1 nih, apakah kamu bisa menghasilkan sperma atau tidak kayak gitu. Kalau sampai detik ini kamu belum mimpi basah, kamu belum aktif sel spermanya kayak gitu, nah itu yang harus dicurigai gitu ya. Bisa jadi ada masalah di testosteron primernya yang ini kan, ada primer ada sekunder ya kayak gitu. Primernya yang itu. Tapi kalau misalkan masalah Pak, suara saya masih melengking kayak gitu, kemudian saya nggak kumisan kayak gitu, nah itu nggak usah khawatir gitu ya, kamu tetap cowok gitu ya, karena itu cuma sekunder doang ya, tambahan doang kayak gitu ya. Pak, badan saya kegemukan, jakun saya pegang nggak ada gitu, hilang. Nah, apakah saya telah berubah jadi seorang perempuan? Enggak ya, itu enggak. Yang penting tadi kalau cowok itu dia apakah bisa menghasilkan sperma atau tidak, ini terkait hormon ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.